Halo teman-teman, selamat datang di channel Pahlavi Reza. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film berjudul My Paparotti. Dan inilah untuk alur cerita filmnya. Kisah dimulai dengan seorang guru musik klasik yang akrab dipanggil Pak Nah. Suatu hari Pak Nah sedang beristirahat di hari cutinya. Ia diminta oleh kepala sekolah untuk datang ke sekolah seni yang tempatnya mengajar. Namun, saat hendak parkir mobil miliknya, dia tidak sengaja untuk menabrak bemper belakang mobil mewah milik seorang bos muda yang sombong. Meskipun Pak Na sudah meminta maaf dan akan memberikan asuransi sebagai ganti rugi, sang bos muda lebih memilih untuk menyita mobil tua Pak Na yang dilengkapi dengan audio musik klasik yang sedang terputar merdu. 오디오 작살이나. Pak Nah merasa kesal, tetapi ia tidak bisa berbuat banyak dan harus setuju dengan keputusan sang bos muda. Beberapa saat kemudian, Pak Nah bertemu kembali dengan sang bos muda yang ternyata bernama Lee Jung Ho. Ternyata Lee Jung Ho adalah anak baru di sekolah tempat Pak Nah mengajar. Namun Lee Jung Ho sudah berkali-kali dikeluarkan dan dipindahkan dari sekolah lain karena sering membuat masalah. Dia tergolong sebagai anak berandalan. Namun Pak Nah melihat potensi yang dimiliki Lee Jung Ho dalam bidang musik dan muncul rumor bahwa Lee Jung Ho dan murid yang dibimbing oleh Pak Nah adalah anak buah gangster yang sering memalah keluarga. Kepala sekolah meminta Pak Nah untuk memberikan tes vokal kepada Lee Jung Ho. Namun sebelum tes vokal dimulai, Lee Jung Ho mendadak ditelepon oleh seseorang yang khasnya adalah anak berandalan, dan dia pun meminta izin dengan cara yang kurang sopan. Dan hal itu membuat Pak Nah merasa tidak suka dengan sikap Lee Jung Ho yang kurang memiliki sopan santun. Kepala sekolah menuju Pak Nah karena tidak kooperatif membuat Lee Jung Ho pulang tanpa begitu saja dengan adanya tes vokal, dan ini membuat Pak Nah tersinggung dan ingin mengundurkan diri. Namun sahabat karib Lee Jung Ho membujuk Pak Nah agar mau membimbing Lee Jung Ho. Meskipun awalnya Pak Nah menolak karena tak mau mengajar murid tersebut, namun akhirnya dia pun mengalah dan setuju setelah diingatkan tentang almarhum ayahnya oleh kepala sekolah. Dan keesokan harinya, Pak Nah dan Bu Lala sedang menertibkan bagi anak-anak yang melanggar aturan sekolah. Cerita berlanjut ketika Pak Jojo dan Bu Lala tidak mampu berkutik ketika Lee Jung Ho datang didampingi oleh anak buahnya yang sangar-sangar. 학생. 와요. Di kelas musik, Pak Nah memberikan kesempatan kepada Lee Jung Ho untuk latihan bernyanyi. Namun dia juga memberi peringatan agar Lee Jung Ho tidak berkelahi dengan teman sekelas yang mengganggunya saat sedang tidur. Namun saat Pak Nah menyaksikan perkelahian yang terjadi, dia pun memukul Lee Jung Ho dengan buku berkali-kali. Setelah kejadian itu, Lee Jung Ho jadi tidak pernah datang ke sekolah. Namun kepala sekolah yang selalu perhatian kepadanya kembali meminta Pak Nah untuk menjemput sisanya itu dengan membawa nama almarhum. Sang ayah Pak Nah pun menuruti permintaannya dan pergi ke apartemen Lee Jung Ho. Kali ini anak buah Lee Jung Ho menghormati Pak Nah dengan baik.
Saat kelas musik, Pak Na pun lagi-lagi tidak memberikan kesempatan kepada Lee Junho untuk bernyanyi. Lee Junho menanyakan alasan Pak Na yang tega memukulnya dengan buku. Pak Na pun terus terang mengatakan bahwa dia ingin mengajar preman seperti Lee Junho, dan sepertilah di sini kelihatan terjadi perdebatan antara guru dan juga murid ini. Mereka saling menjelekkan satu sama lain, namun di balik sifat keras kepala dan tak mau kalah, Lee Junho dan Pak Na memiliki kesamaan. Mereka sama-sama memiliki kesenangan dan tekad yang tinggi untuk meraih impian mereka dalam bidang musik. Lee Junho adalah seorang preman yang hidupnya sulit dan kesepian. Dia tidak memiliki teman makan dan sering menjadi preman di malam hari. Suatu ketika, dia terlibat dalam masalah sepele dengan pelanggan yang harus melibatkan polisi. Pak Na, seorang wali murid di sekolah seni tempatnya belajar, akhirnya turut membantu menyelesaikan masalah tersebut. Namun Pak Na heran mengapa seorang preman mau repot-repot ke sekolah. Junho kemudian menegaskan bahwa ia sekolah seni karena memang suka bernyanyi. Meskipun begitu, Pak Na meremehkan bakat dari orang tersebut dan menyebutnya seperti kotoran. Hal ini pun membuat marah dan memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Na. Namun dia pun disambut hangat oleh istri dan anak Pak Na. Ana, anak Pak Na, meminta Junho untuk menyanyikan sebuah lagu. Awalnya Pak Na mengejek dan karena ingin menyanyikan lagu yang cukup sulit. Namun ketika Junho mulai bernyanyi mengikuti alunan piano yang dimainkan oleh Pak Na, suaranya pun begitu indah dan membuat semua orang terkesima. Dari situ Pak Na mulai menghargai bakat Junho dan membantunya untuk mengembangkan kemampuannya dalam bernyanyi. Meskipun dalam di sini kita kelihatan banyak banget rintangan, tapi Junho tidak menyerah dan terus berjuang untuk meraih impian dan menjadi seorang penyanyi terkenal. Namun setelah bernyanyi, Pak Na langsung masuk ke kamarnya dan meninggalkan Junho sendirian. Sementara itu, Junho merasa girang karena berhasil membuktikan bahwa dia tak seburuk yang dipandang oleh Pak Na. Namun dia masih merasa kesepian karena tidak memiliki teman. Akhirnya dia pun memutuskan menemui Changso, seorang senior yang cukup berpengaruh di kelompok gangster. Di sini Junho menceritakan semua yang dialaminya kepada Changso, dan Changso memberikan dukungan dan semangat kepadanya. Sementara itu di rumah Pak Na, istri Pak Na yang bernama Bok Na masih terlihat syok dengan sikap suaminya yang meremehkan Junho. Dia memintanya untuk bersikap jantan dan memuji Junho sesuai kenyataan. Beberapa hari kemudian, Junho dikejutkan dengan didaftarkannya namanya di kompetisi menyanyi. Hal ini membuat Junho semakin termotivasi untuk terus berlatih dan mengembangkan bakatnya. Ia pun mulai mendapatkan teman-teman baru di sekolah seni dan merasa lebih bahagia. Setelah Junho bergabung dengan dunia gangster, di sini Jungso memperingatkan bahwa Junho akan menjadi taruhannya jika ia keluar dari dunia itu. Keesokannya Junho pun tertidur sambil memegang catatan lirik lagu dan hatinya menjadi sedikit tersentuh. Nah, hari perlombaan pun tiba dan Junho tampil dengan tingkat kepedean 1000%. Namun sayangnya, hal itu tak membawa kemenangan baginya. Dia menyalakan baju yang digunakannya dan terlihat sangat frustasi. Pak Na yang diam-diam turun datang menyaksikan perlombaan hanya bisa melihat tingkah konyol Junho dari jauh. Ketika Junho tengah menikmati kekalahan,
Sambil menenggak minuman, Pak Nah pun datang dan meledak. Janho merasa malu karena kalah lomba. Bahkan Pak Nah juga meledek baju setelan warna silver yang dipakainya. Pak Nah tak berhenti-berhentinya untuk meledek Janho, hingga Janho juga menyebut bahwa ini semua terjadi karena dia tak pernah diajarkan oleh Pak Nah. Jauh di dalam hatinya, Janho ingin benar-benar serius untuk belajar bernyanyi. Akhirnya Janho pun memohon agar Pak Nah mengajarkannya untuk menyanyi, dan Pak Nah pun setuju asalkan Janho serius dan berkomitmen. Setelah membulatkan tekad untuk serius dalam bernyanyi, Janho mulai berubah menjadi anak teladan yang taat aturan dan lebih sopan. Bahkan Pak Nah yang tadinya keras kepala memberikan kesempatan kepada Janho untuk bernyanyi pada saat kelasnya. Namun ternyata Janho tidak pandai membaca not musik, sehingga ia tidak jadi menyanyi. Melihat pria idamannya yang tak pandai membaca not musik dengan tulus, Suci berinisiatif untuk mengajarkan Janho sampai dia pandai dengan teknik menghafal yang menyenangkan. Mereka pun terlihat sangat bahagia menikmati kebersamaan itu. Ketika kelas musik berikutnya tiba, Janho menunjukkan kepandaiannya membaca not musik. Tiba-tiba kepala sekolah datang dan meminta Janho mengikuti kompetisi musik Sejong, kompetisi musik yang paling bergensi. Pak Nah kurang setuju dengan keputusan ini karena Janho belum pandai membaca not musik. Namun kepala sekolah meyakinkan bahwa Janho pasti bisa mendapatkan juara 1 dan menaikkan reputasi sekolah. Pak Nah dengan didikan musuhnya juga menganggap musik sebagai sesuatu yang tidak penting. Namun ketika dia menemui Janho, dia menanyakan kesanggupan Janho untuk mengikuti kompetisi musik Sejong, dan Pak Nah meragukan kemampuannya, terutama karena hanya vokalis terbaik yang mampu bersaing dalam kompetisi itu. Dan ketika Pak Nah menyebut lagu nasional sebagai lagu yang akan dibawakan Janho, ia terlihat seperti terkenang sesuatu dan sedikit cemas. Dan dia pun menceritakan alasannya mengapa ia ingin menyanyikan lagu itu. Saat neneknya masih hidup, banyak orang yang menyanjung Janho saat mendengar suaranya, termasuk sang nenek yang sangat bangga. Ketika Janho memenangkan sebuah perlombaan, ia mendapatkan sebuah CD lagu. Ketika mendengarkan lagu itu, ia langsung menyukai lagu itu. Dan ternyata judulnya adalah Nesum Dorma. Setelah nenek Janho meninggal, hanya Janho yang merasa berduka. Namun ketika penyanyi pop terkenal yaitu Perotti meninggal, semua orang merasa berduka dan lagunya diputar di semua stasiun TV. Melihat itu, Janho bermimpi menjadi tenor terkenal seperti Perotti, dan ia akan menyanyikan Song Dorma di panggung megah agar kelak dikenang banyak orang. Untuk mencapai mimpinya, Janho rutin berlatih bersama dengan Pak Nah. Meskipun dididik secara keras, Janho tidak pernah terlihat kesal atau marah. Ia justru terlihat menikmati prosesnya membentuk vokal dan gaya bernyanyi. Suci juga tetap setia mendampingi dan membantu Janho berlatih meskipun bukan seorang ahli musik. Namun masalah pun mulai terjadi ketika Janho dihajar oleh bos besar gangster ketika tidak menjawab panggilannya. Setelah dihajar, Janho pun mengajaknya untuk bergabung dengan gangster. Namun Janho sudah berhenti merokok demi cita-citanya sebagai penyanyi. Saat sedang berlatih, Janho tidak mampu menyembunyikan rasa sakitnya karena dihajar tadi malam. Barulah ketahuan bahwa badannya penuh memar dan lebam. Melihat kondisi Janho yang memprihatinkan,
Pak Na pun mengunjungi pos besar gangster tanpa sepengetahuan Jang Ho dan memohon agar dia dilepaskan dari ikatan gangster dan dapat fokus dalam mengejar karirnya sebagai penyanyi. Bahkan Pak Na bersedia memberikan salah satu kakinya asalkan Jang Ho bisa bebas. Namun bos gangster itu tidak ingin melepaskan Jang Ho. Ketika akan melakukan latihan vokal, mereka pun bertengkar hebat karena Jang Ho masih saja merespon panggilan dari bos gangster. Pak Na marah karena tidak ingin hidup Jang Ho yang berharga hancur karena menjadi gangster. Dia ingin Jang Ho menjadi manusia yang lebih baik dan dihormati oleh masyarakat. Dan Jang Ho sebenarnya tidak ingin menjadi gangster, tetapi hidupnya sulit dan tidak ada yang benar-benar memahaminya. Setelah pertengkaran hebat dengan Pak Na, Jang Ho pun keluar dari sekolah dan bergabung dengan gangster. Namun Jang Soo menasihatinya agar kembali ke sekolah dan tidak menyia-nyiakan hidupnya yang berharga. Jang Ho juga mendengarkan cerita tentang kedatangan Pak Na yang memohon agar dia dilepaskan dari ikatan gangster. Suatu hari saat berkelahi dengan musuh gangster, Jang Soo tertusuk dan Jang Ho menyelamatkannya. Namun Jang Soo akhirnya meninggal dunia dan meninggalkan pesan terakhir untuk Jang Ho. Setelah kehilangan temannya, Jang Ho pun kehilangan semangat hidupnya. Namun di hari pemakaman Jang Soo, dia pun menyadari betapa berharganya hidup dan memutuskan untuk kembali ke sekolah dan mengejar mimpinya menjadi penyanyi. Pak Na datang ke tempat Jang Ho karena khawatir dengan kesehatannya. Jang Ho pun bertanya tentang peluangnya menjadi penyanyi dan Pak Na dengan yakin menjawab bahwa suara Jang Ho adalah anugerah Tuhan dan bahkan dia iri dengan bakat Jang Ho. Dan setelah itu Jang Ho memutuskan untuk menemui bos besar dan mengungkapkan keinginannya untuk fokus kepada karir bernyanyi. Meskipun dia harus melewati berbagai rintangan dan bahaya, melihat tekadnya yang kuat, bos besar akhirnya melepaskan Jang Ho dan dengan syarat bahwa ia harus sukses dalam waktu 10 tahun. Jika tidak, Pak Na akan menjadi tumbalnya. Dengan bantuan orang-orang terdekatnya, Jang Ho kembali fokus terhadap latihan vokalnya dan mempersiapkan dirinya semaksimal mungkin. Dia bahkan mengambil resiko besar dengan memilih untuk bernyanyi daripada tetap hidup dalam dunia kriminal. Saat hari perlombaan semakin dekat, Jang Ho yang sedang buang air tak sengaja bertemu dengan kepala sekolah. Sang kepala sekolah menasihati Jang Ho agar menampilkan yang terbaik, mengingat Pak Na yang dulu juga berbakat seperti Jang Ho berhasil menjadi juara kompetisi Sejong dan karirnya terus melambung hingga ke Italia. Namun saat Pak Na hampir meraih puncak kejayaannya, dia pun didiagnosa mengidap tumor tenggorokan. Karir Pak Na pun hancur dan impian yang sudah di depan mata pun musnah. Lagu yang akan dibawakan pada debut perdananya adalah Nesum Dorma dan kini Pak Na menaruh harapan besar kepada Jang Ho untuk meneruskan karirnya. Dan tibalah hari perlombaan dan semua orang datang untuk menyaksikan penampilan Jang Ho. Namun nasib belum berpihak kepada mereka. Di perjalanan Jang Ho dikeroyok oleh musuh gangsternya. Dan meskipun dia sudah berjanji tidak berkelahi lagi, Jang Ho tetap tidak melawan sedikit pun. Pada hari perlombaan yang dinanti-nanti, Pak Na sangat cemas karena tidak bisa menghubungi Jang Ho. Tiba-tiba Jang Ho muncul
dengan kondisi yang sangat buruk, penuh luka dan baju compang-camping. Pak Na marah dan menduga bahwa Jang Ho pasti berkelahi lagi. Tetapi Jang Ho meyakinkan bahwa dia tidak melawan sedikit pun. Bahkan dia melindungi perutnya agar bisa bernyanyi dengan baik. Jang Ho pun merasa sangat sedih karena dia sadar bahwa dia terlambat dan tidak bisa tampil di kompetisi yang dia tunggu-tunggu. Namun semangat dan tekadnya mengejar impian tidak pernah ada. Dan Pak Na tersenyum iba dan berlari ke juri untuk memohon agar Jang Ho diizinkan untuk tampil meskipun tidak akan mendapatkan penilaian. Jang Ho hanya ingin tampil dan didengar oleh semua penonton, dan juri tidak mengizinkan hal itu. Meskipun Pak Na sampai marah dan membuat kerusuhan, Pak Na pun tetap mengeyel dan mengiringinya dengan piano. Dan di sini suara Jang Ho begitu memukau juri dan penonton yang menyaksikan penampilannya. Namun setelah kejadian itu, Pak Na kehabisan cara untuk membantu muridnya meraih kesuksesan. Dia pun kemudian menelpon temannya di Italia untuk membantu Jang Ho merintis karirnya. Awalnya Jang Ho enggan meninggalkan Pak Na, tetapi setelah terus diyakinkan, ia akhirnya setuju untuk pergi ke Italia. Sebelum kepergian Jang Ho, mereka pun menyanyikan sebuah lagu bersama-sama dan Jang Ho juga berpamitan dengan kekasihnya. Perpisahan ini sulit bagi Suci, tetapi ia berjanji akan menunggu kepulangan Jang Ho. Dan tibalah hari keberangkatan Jang Ho. Murid dan guru ini harus berpisah dengan masa depan yang lebih terang. Terakhir, Jang Ho memberikan salam hormatnya kepada Pak Na yang begitu tulus mendidik dan menyayanginya. Setelah 7 tahun merantau ke negeri orang dan berjuang keras, Jang Ho kembali sebagai tenor yang kenal. Dan sebelum bernyanyi, dia pun bernostalgia dan teringat akan perjuangan keras Pak Guru, yaitu Pak Na yang tengah membantunya mencapai gerbang kesuksesan. Dalam film ini kita bisa melihat betapa kerasnya perjuangan yang harus dihadapi oleh Jang Ho dan Pak Na untuk mencapai impian mereka. Dan dengan ketulusan dan usaha yang sungguh-sungguh, mereka pun berhasil meraih kesuksesan. Film pun di sini selesai. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.